Sebelum zaman Pak Jokowi, di sini tuh sebanyak jalan. Jalan apa? Jalan terus, tapi tak pernah jadian. Jalan asmara berliku, tapi tak pernah bersatu. Jalani saja sampai kau bosan Hei, Kak. Satu, dua, tiga. Bung Rocky, pasportnya. Oposisi nih bos, senggol dong. Anjay. Welcome to Indonesia, negeri cenaka. Selamat malam. Halo, malam juga Bapak Jokowi. Kemarin nangis ya? Iya Bapak, Kenapa nangis? tanggal tua Pak, nggak dapat bansos, nggak bisa makan. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah, dibisikin tadi, Pak rambutnya dibetulkan. Segera memanggilnya Pak Rocky atau Bung Rocky ini sebenarnya. Takutnya kalau dipanggil Pak Rocky ketuaan, tapi kalau dipanggil Bung kemudian atau mana nih? Aku sih sebenarnya lebih senang Bung Rocky aja biar semangat gitu. Semangat pas juga gitu. Panggil bro TikTok aja. Bro Rocky. Saya mau minta diajarin TikTok supaya bisa menggoyang pemerintah. Wede, keren. Jadi nanti Kevin bisa bikin minta KPU supaya ikutkan partai TikTok ini dalam pemilu. Betul. Bikin partai baru ya. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh partisipan. Di sini ada Pak Mardhani Alisera, ada Bang Aldi, ada Bang Umar, ada Bung Rocky. Aku nih bingung sebenarnya mau manggilnya Pak Rocky atau Bung Rocky ini sebenarnya. Takutnya kalau dipanggil Pak Rocky ketuaan, tapi kalau dipanggil Bung kemudian atau mana nih? Aku sih sebenarnya lebih senang Bung Rocky aja biar semangat gitu nih. Semangat pas juga gitu. Panggil bro TikTok aja. Bro Rocky. Aduh. Aku juga salah satu penggemar Bung Rocky nih, selalu nonton dia, keren. Rajin semua statement apalagi debat panasnya. Oke, sebelumnya perkenalkan. Iya, tolong dibikin short itu debat-debat panas. Iya. Sebelumnya kenalin Kevin. tak kenal maka tak sayang. Nama aku Kevin Geraldi aslinya, tapi biasa dipanggil Kevin ON. Saat ini aku fokus aktif di TikTok untuk mengedukasi masyarakat, terutama untuk masalah hoax. Terus abis itu tentang politik juga, tentang sedikit filsafat dan lain-lain. Background aku sih bukan dari filsafat ya, tapi aku anak teknik sebenarnya. Cuma aku memang suka di bidang politik aja, dan memang sudah memperhatikan politik dari zaman Pak SBY dulu. Sama, gue juga anak teknik awalnya. Kita juga anak teknik Salam satu teknik nih. Pak Marandi teknik mesin, saya teknik Aku teknik industri. Bung Rocky dulu, ini kakak TikTok deh manggil lah, kakak TikTok. Ya, Kak TikTok. Kakak TikTok nih dulu ininya teknik apa nih kira-kira dulu? Elektro. Oh, teknik elektro. Susah. Sebelumnya Saya keren banget nih. Saya pernah bikin korslet mesin pesawat. Oh. Ya. Yang penting nggak bikin otak orang korslet sih, Bung. Nih. Dungu dong. Oke. Oke. Aku mau campaign sedikit sih prolog tentang TikTok sendiri kan di sini mungkin para generasi boomer ya sebutannya. Kalau aku kan di sini Gen Z sendiri nih kayaknya nih generasi Z yang lahir dari antara 1995 sampai 2010. Jadi sebenarnya TikTok tuh dulunya nggak bisa dipakai untuk politik. Awalnya tuh kita pakai buat entertainment, joget-joget, nyanyi. Terus abis itu biasanya apalagi tuh. Terus mulai di tahun 2020 pertengahan ya, itu mulai ada yang speak up. Aku pertama kali bahas tentang COVID waktu itu. Aku mengkritisi kebijakan pemerintah yang nggak mau lockdown waktu itu. Itu awalnya di TikTok. Aku nggak nyangka ternyata TikTok juga banyak feedbacknya dari masyarakat. Ternyata banyak yang aware juga di bidang politik. Aku kira masyarakat tuh nggak terlalu nggak terlalu peduli lah istilahnya di bidang politik. Ternyata masyarakat tuh
aware juga tentang kehidupan sosial. Dan pada saat itu di pertengahan 2020 udah mulailah istilahnya speak up TikTok, edukasi TikTok pada saat itu, dan akhirnya berujung sampai sekarang. Mungkin dulu orang nggak bakal expect ya di TikTok tuh malah ada kampanye politik. Sekarang udah banyak kampanye politik di TikTok. Aku pun sendiri punya kampanye sendiri, tapi ini tidak berlandasan parpol. Aku punya gerakan namanya Bismillah Komisaris untuk menyentil para politikus yang mendapatkan kursi komisaris dengan mudah hanya lewat networking. Itu sudah fakta, tidak bisa digugat lagi nih istilahnya link-link lewat kayak gituan. Kadang juga aku sedih sih, kayak peraturan kemarin yang rektor UI itu kan jabat juga komisaris, padahal peraturannya tuh bertentangan, malah ganti peraturannya, bagaimana gitu? Peraturan yang bisa diganti. Yang salah siapa, aturannya yang disalahin, kan lucu gitu. Nah, terus akhirnya mulai aware tuh, aku mulai gerakin istilah komisaris untuk menyadarkan masyarakat TikTok terutama untuk ngerti dan aware di bidang politik. Kan generasi sekarang aku bisa cukup bilang generasi yang apatis lah. Tadi udah disebutin juga sama Bang Umar, apatis yang mungkin kerjaannya cuma main game, tidur, nonton Netflix, makan, udah kerjaannya ngendep aja di rumah. Nah, aku pengen ngerubah mereka untuk memiliki mindset open-minded, mindset kepemimpinan, mindset yang lebih peduli lingkungan dan peduli masyarakat. Karena di tengah krisis pandemi lagi sekarang kan, banyak banget nih kejadian-kejadian yang memang memilukan buat kita gitu. Kayak kemarin pilek bansos dari salah satu politikus PDIP ya kan. Pada saat itu aku inget banget dia ngomong di awalnya tuh, kasih banget buat yang korupsi, tapi dia sendiri yang korupsi. Apapun makanannya, minumnya ludah sendiri kalau orang bilang. Iya benar, apapun makanannya minumnya ludah sendiri. Jadi sedih aja gitu. Aku pengen ngebangkitin masyarakat terutama di TikTok dulu. Dari TikTok biasanya bakal ke distribusi ke platform lain. Jadi ke Instagram, ke Twitter, baru mulai nanti ada hashtag-hashtag yang muncul gitu kan. Nah, di TikTok itu sendiri masyarakat sekarang tuh udah mulai nih di tahun 2021 ini, mereka sudah mulai mengkritisi pemerintah lewat video-video yang mereka buat. Cuma memang kadang memang ada yang istilahnya melawan hukum atau melewati batas-batas koridor hukum. Ini yang sebenarnya harus dimengerti oleh semua orang. Jadi kita berbicara itu memang ada freedom of speech, tapi memang yang namanya freedom of speech di Indonesia itu nggak kayak di US. Kita tuh dibatasi di sini dengan cara contohnya di Undang-Undang ITE, terus juga ngomong nggak boleh fitnah, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga di sana ada. Dan beberapa pasal yang lain yang mungkin bisa menjerat kita jika kita salah ngomong atau keblunder. Makanya dalam kebebasan berpendapat, dalam mengkritik atau dalam memberikan suatu pendapat di TikTok terutama ya, harus benar-benar dijaga omongannya, dijaga kalimatnya, harus bisa menyampaikan sesuatu yang benar-benar berbobot, bersubstansi ya, bersubstansi istilahnya, berisi tanpa bertele-tele gitu. Kan banyak banget orang yang bikin video di TikTok bertele-tele, poinnya nggak ada, cuma muter-muter aja, orang pusing liatnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sekarang orang-orang tuh udah aware. Jadi tadi ada sedikit penyampaian dari Bang Umar soal TikTok tuh social media platform. Sebenarnya TikTok adalah content distribution platform di mana penggunanya itu adalah orang-orang yang memang ingin membuat konten dan melihat konten-konten. Jadi bukan sosial media seperti Facebook ataupun WhatsApp atau segala macam gitu ya. Jadi memang terfokuskan untuk mendistribusi platform sesuai dengan namanya content distribution platform. Jadi mendistribusikan konten gitu. Nah, content distribution platform ini memiliki algoritma sebenarnya. Algoritma. Jadi sama dengan sosial media lain ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma TikTok ini sendiri namanya FYP sebutannya, For You Page, di mana kita bakal ditunjukin konten-konten yang memang sesuai nih dengan minat kita. Nah, ini juga aku udah melakukan beberapa riset sendiri dari TikTok. Jadi aku sempat nge-like-likein postingan mungkin oposisi. Nanti aku bakal keluar semua postingan oposisi. Kalau aku nge-like postingan koalisi misalnya, itu akan keluar semua postingan koalisi yang baik-baik tentang koalisi. Jadi sebenarnya ini agak sedikit tricky ya sosial media termasuk TikTok ini, karena bisa menciptakan echo chamber. Ketika seseorang terlalu banyak mendengar suara dari satu sisi. Nah, disinilah pentingnya critical thinking dan open-minded. Masyarakatnya harus ditanamkan ini sebenarnya, critical thinking dan open-minded, agar ketika mereka menerima informasi maupun dari oposisi atau koalisi, mereka bisa mencerna dan bersifat objektif dan independen menanggapinya. Jangan
si A ngomong kayak gini, oh iya, manut aja. Padahal kan banyak yang kayak gitu kan, ngelihat komen, bilang apa, top komennya gimana, langsung dengerin, Padahal mah belum tentu benar. Kan ada yang istilahnya logical fallacy lah, kesesatan pikir yang ada di masyarakat Indonesia sekarang. Pendapat mayoritas, pendapat yang benar. Padahal yang namanya benar dan salah itu harus diuji, tidak bisa dilihat dari banyak atau sedikitnya orang yang istilahnya menyetujui itu gitu loh. Nah, terus aku mau tambahan lagi sih mungkin ya. Kalau kita bicara tentang dunia digital, di Indonesia itu kan penduduknya 270 juta jiwa. Dengan penetrasi penggunaan internet itu 70%. Jadi 70% pengguna internet di Indonesia tuh ada. Jadi 30% yang memang mungkin belum terjamah sama internet, 70% sudah terjamah. Dan hampir setiap orang tuh udah punya cellphone. Mungkin ada, malah aku sempat lihat angkanya, orang tuh bisa dibilang satu orang punya 2 HP. Gitu. Dari data statistik yang aku dapat kemarin dari waktu itu sempat bahas di Kementerian Kominfo. Nah, jadi seiring berjalannya waktu juga dengan penggunaan TikTok sebagai wadah berekspresi, wadah memberikan pendapat, wadah untuk berkampanye, wadah untuk berkreasi dan segala macam, muncul juga nih banyak hoax yang menciptakan peperangan. Ini juga yang sebenarnya sedih. Banyak buzzer. Aku sebut buzzer nggak apa-apa kan ya? Aku sebutnya buzzer, ya banyak buzzer oknum tertentu ya. Aku nggak nyebut siapa nih, takut nih tiba-tiba di depan ada tukang bakso kan nggak lucu gitu. Ya, ada oknum tertentu gitu ya, yang memang menggunakan buzzer untuk tujuan politik, dan ini banyak yang mengeluarkan hate speech, jadi menghina salah satu orang demi tujuan meningkatkan elektabilitas misalnya. Itu banyak tuh di TikTok sekarang. Tapi syukurnya masyarakat udah mulai aware tentang partai politik dan orang-orang di politik itu sendiri. Contoh yang lagi rame di TikTok aku sekarang nih, aku kan mengkritisi aja nih ya. Jadi misalnya masyarakat tahu nih tentang misalnya baliho lagi rame nih, mau dari kubu manapun ada tuh baliho. Istilahnya di pinggir jalan nemu baliho, masih 2021 belum 2024 ini. Aduh, masih lama gitu kan istilahnya. Nah, masyarakat kita udah aware dan akhirnya mereka mengkritisi kebijakan pemberian baliho di mana-mana gitu kan. Mereka bilang ini baliho harusnya bisa untuk bansos masyarakat. Kalau kita hitung baliho di setiap penjuru kan gede juga anggarannya. Apalagi baliho tempat strategis. Itu yang gede-gede dipasang, ada lampunya ya kan, di perempatan. Terus kalau misalnya lagi di lampu merah kita lihat gitu kan, ya istilahnya ini luar Betawinya nggak apa-apa kan, dikit kita santai aja gitu maksudnya. Aduh, di lampu merah gitu, nemu baliho gitu kan. Nah sebenarnya masyarakat udah aware juga tentang baliho, tentang kemarin korupsi bansos aware, tentang rektor UI juga aware. Jadi sekarang TikTok ini udah keren banget masyarakat. Aku apresiasi banget sih ke masyarakat Indonesia, terutama generasi Z juga nih udah mulai melek politik, sampai-sampai mereka tuh pakai foto profilnya di TikTok ini logo parpol. Lagi rame, lagi ngetren di TikTok. Jadi misalnya ada logo, mereka pakai foto profil logo parpol misalnya PDIP atau PKS atau Perindo, terus kadang dibikin jokes sama mereka, logonya PDIP, lagunya Perindo kadang-kadang. Lucu. Nanti itu kayak ada, aku sempat lihat video di FYP, bukuan lagi joget tapi lagunya Mas Perindo, kan lucu. Jadi dibikin fun lah politiknya gitu. Jadi masyarakat juga udah melek politik. Yang tinggal ditingkatin sih literasi digitalnya aja, sama cara menggunakan sosial media dan CDP dengan baik sih gitu. Mungkin dari aku segitu aja, mungkin lebih ke arah diskusi aja sih nanti. Yeah. Sharing kalau ada nanya-nanya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Kevin. Ini mungkin bisa sharing pengalaman nih bagaimana proses membuat konten-konten yang menarik ya, dan tapi edukatif ya. Ternyata Gen Z ini sebenarnya tidak terlalu menghindar dari konten politik atau serius, tapi mungkin dibawakan dengan cara yang menghibur atau lucu, santai gitu. Mungkin bisa di-sharing Mas Kevin, Bang Kevin. Oke, jadi kita tahu tiap generasi itu kan beda zaman, beda cara kampanye lah, beda cara memberikan awareness sebenarnya. Kayak misalnya boomer, kampanyenya dulu dibagi-bagi kaos partai, dibagi istilahnya inilah nasbung ya. Zaman dulu tuh nasbung. Terus milenial juga masih ada nasbung lah ya. Kalau sekarang tuh generasi Z, dia itu tuh bisa dikasih edukasi, dikasih sebuah pengetahuan, sebuah ilmu itu lewat video edukatif yang seru dan lucu.
supaya lebih nyerap. Jadi sekarang tuh anak-anak sekarang malah lebih suka edukasi yang ke arah satire dan sarkasem. Jadi itu juga lagi rame nih, satir. Satir lagi digemari sama masyarakat Gen Z. Dikit-dikit satir, dikit-dikit sarkas gitu kan. Nah, sarkas ini yang membuat Gen Z tuh seru nih dalam mengkritik sesuatu, dalam memberikan pendapat, dalam berekspresi. Karena dalam menggunakan satir itu kita alus-alus kan, kita nggak nyebut eksplisit, jadi bisa aman di UU ITE. Biasanya remaja, kok dari ngomong secara remaja aja gitu. Kalau yang Kevin, kalau yang kodok-kodok satire atau apa tuh? Aduh, kodok-kodok itu produknya bukan produk Gen Z, produk boomer kayaknya sih. Soalnya kita Gen Z tuh nggak ini deh, kayaknya nggak terlalu peduliin sebutan-sebutan. Soalnya yang kita lihat tuh orang gitu. Iya. Jadi apa namanya gitu. Dan awalnya sih aku pas awal-awal speak up gitu ya, istilahnya sebutannya speak up lah, bicara secara hal yang ramai gitu, speak up di sosial media. Awalnya dapat kritikan, dapat hinaan, dicaci, lu ngapain di TikTok ngomong-ngomong politik, joget aja sana digituin. Lu ngapain di TikTok ngasih edukasi, nggak ada yang peduli sama edukasi lu digituin. Dulu rame itu waktu awal 2020. Waktu itu juga sempat ada kebijakan yang waktu itu nggak boleh pakai masker buat yang sehat, aku ingat banget awal Maret 2020. Tiba-tiba malah disuruh pakai masker. Aku dulu awal memang mengacu pada Wuhan, China. Pada saat itu tuh mereka sudah pakai masker pas awal-awal ada corona. Nah, pemerintah kita pada saat itu malah nyuruhnya yang pakai masker tuh yang sakit-sakit aja, yang sehat nggak boleh. Aku di situ nentang pada saat itu, dan aku diomelin habis itu. Kamu ini menentang pemerintah, makar. Padahal mah orang cuma sampai dituduh makar waktu itu. Ada yang komen makar. Padahal itu bukan makar kan, aku bilang. Aku cuma kritisi, harusnya pakai masker, ya pakai masker aja. Ini kayaknya ada kekeliruan antara WHO dan pemerintah. Jadi banyak banget sih sebenarnya kalau mau ngomongin cara untuk mendelivery ya kepada remaja-remaja atau teenager. Salah satunya dengan jokes, dengan satire tuh, terus dengan apalagi sekarang tuh dengan konten-konten yang mungkin ada sedikit drama dan kontroversi juga sempat sih sebenarnya masuknya. Jadi ketika ada konflik, ada kontradiksi, itu pasti rame remaja-remaja. Mereka langsung rame tuh di Twitter. Kayak kemarin Juliari Batubara sempat trending di Twitter kemarin dengan hashtagnya rada kasar sedikit itu aku lihat. Pak Juliari di Twitter ya, itu dengan meme sekarang tuh kalau mau nyampein edukasi, meme dengan apa pembawaan musik lagu rap, hip hop juga bisa, jadi lebih nangkep ke sana. Baik, terima kasih Bang Kevin, nanti kita lanjut. Sekarang kita pengen lihat nih dari Gen Z kita, Bung Rocky. Ini milenial kita, Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Masih di unmute? Masih di mute, Bung. Kakak TikTok salah. Bung Rocky. Kakak TikTok sekarang. Nanti aku ajarin deh main TikTok. Boleh. Seru-seru. Saya mau minta diajarin TikTok supaya bisa menggoyang pemerintah. Wih, keren. Ini bikin pemerintah ketar-ketir. Aduh, sebutannya sekarang. Karena TikTok ini tiba on time, jadi dia inline dengan keadaan kita. Di dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan public opinion, mengendalikan kreativitas, TikTok sekarang berubah dari sekedar goyang-goyangan badan menjadi goyang-goyangan kekuasaan gitu. Dan itu artinya kesempatan bagus dari milenial untuk pamer diri. Jadi nanti Kevin bisa bikin minta KPU supaya ikutkan partai TikTok ini dalam pemilu. Betul. Bikin partai baru ya. Nanti sekjennya Bung Rocky deh, boleh? Iya. Apa namanya, PTT, Partai TikTok Gembira, PTT. Kan nangkep bahwa seluruh kandungan energi TikTok itu sebetulnya dimuarakan untuk oposisi. Bayangkan dalam 3 menit TikTok itu membatalkan 30 menit pidato presiden itu. Hanya dengan satu olok-olok kecil 3 menit. Dalam 3 menit, seluruh kegelisahan masyarakat bisa ditampilkan dalam bentuk satire itu.
Jadi TikTok ini adalah disertasi milenial, kira-kira begitu tuh. Bahkan lebih sulit membuat TikTok daripada membuat disertasi. Jadi semua yang ikut di dalam masyarakat TikTok Indonesia ini, MTI, Masyarakat TikTok Indonesia, sebetulnya berupaya untuk mengedukasi oposisi itu. Memang dulu itu hiburan, tetapi karena dia masuk di dalam historicity Indonesia sekarang, semua orang mencari info oposisi melalui TikTok. Karena di dalam 3 menit, dia langsung tahu bahwa bangsa ini sedang resah gitu. Jadi itu intinya sebetulnya. Sehingga kalau kita tempatkan TikTok ini sebagai produk budaya, kita sebut biasanya ini counter culture. Kontra budaya. Sehingga nggak mungkin lagi orang staf khusus istana minta seorang TikTokers minta maaf. Karena nanti dianggap bagaimana cara menghapusnya TikTok yang ada di sini. itu lucu nanti kan, sebab keadaan kita justru dimanfaatkan oleh teknologi untuk bikin sinopsis. Jadi TikTok ini adalah sinopsis teknologi untuk aktivitas politik. Nah ini susahnya tuh, kalau panjang masih bisa dihapus, ini mau dihapus pakai apa? Tapi nanti mungkin ada aturan tuh, kalau seorang TikTokers itu wajib untuk memakai baju merah tuh, karena aturannya dibuat oleh PDIP. Aduh, saya takut saya tidak ikut-ikutan sepertinya. Atau wajib pakai baju kuning gitu, supaya nggak dilarang. Jadi saya membayangkan bahwa dunia nanti, dunia milenial akan dihuni oleh kecerdasan melalui 3 menit. 3 menit kecerdasan, 3 menit satire. Bukan 3 periode kekuasaan ya. Wede. Ini kayaknya bakal berbau 3 periode sih, Bung, kayaknya. Bayangkan nanti capek-capek orang kampanye, begitu mulai mendekati 2024 di seluruh partai kampanye. Lalu Kevin dengan diprovokasi oleh Haldi bikin TikTok 3 menit, buyar langsung. Kampanye yang udah disiapkan 3 hari. Baligonya nggak ngaruh. Aduh. Karena nanti orang akan tunggu di dalam pemilu berikut, karena udah bosan dengan politik sekarang. Orang akan pemilu berikut dasarnya bukan lagi elektabilitas, tapi intelektualitas. Nah, menguji intelektualitas itu hanya bisa di dalam bentuk satire. Satire itu adalah kecerdasan tertinggi dari manusia. Manusia yang bisa bikin satire itu IQ-nya itu di atas gabungan 200 sekolah itu. Jadi lagi-lagi kita membayangkan itu. Nah ini kita mau bercakap-cakap dengan justru saya mau dapat pelajaran dan saya mau diprovokasi oleh Kevin dan Umar supaya saya bisa bikin TikTok yang satu saat orang akan anggap bahwa itu adalah hasil dari percakapan dengan milenial. Nanti kalau isinya macam-macam ya udah kita mulai dengan kalau Anda tidak suka dengan pemerintah ya skip aja. Aduh. Oke, itu dulu ya. Lebih baik coba kita dengar lebih lanjut dari Umar Kevin. Baik, sekarang kita ke Bang Kevin lagi. Bang Kevin, ini ya, apakah untuk membuat konten-konten yang menarik itu selama ini memang itu hanya spontan atau ada persiapan dulu membuat rencana kontennya seperti apa gitu ya, skenario-nya, skripnya, ataukah langsung lihat spontan begitu saja gitu? Oke, aku jawab langsung aja nih. Aku spontan, aku nggak pernah bikin skrip. Sampai pernah waktu itu kena somasi. Aku udah 2 kali kena somasi. Waktu itu kena pasal defamasi, dilaporin di Bali, cuma nggak diterima sama pihak kepolisian karena aku nggak nyebut nama, karena aku pakai satir. Terus satu lagi juga pernah kena somasi juga, waktu itu problemnya di bulan Oktober 2020 kalau nggak salah. Jadi emang aku tipikal orang yang spontan ya, nggak suka nge-script. Karena kalau nge-script, ngapain kita nge-script, kan kita punya pemikiran sendiri gitu ya, bisa kita eksplorasi, yang bisa kita ekspresikan gitu. Kalau script apa bedanya tuh sama yang pidato di, wah jangan deh. Itu pikiran burokin nanti yang komentar itu.
Jadi sebenarnya ide-ide tuh bakal muncul banyak sebenarnya. Iya. Contohnya yang lagi rame nih, kepak sayap kebinekaan. Kita bikin aja satire kepak sayap elektabilitas gitu. Iya. Kan bisa. Kepak sayap elektabilitas gitu. Karena memang tujuannya untuk elektabilitas kan sebenarnya. Dan emang kalau misalnya kita pakai impromptu ataupun yang istilahnya improvisasi gitu ya, public speakingnya memang ada resikonya. Cuma aku pribadi akan terus belajar sih untuk bisa spontan tapi tetap dalam koridor yang baik-baik aja, koridor yang aman gitu. Aku pengen belajar kayak gitu. Soalnya kalau mau skrip sampai kapanpun, tak tiba-tiba nih ada problem, disuruh klarifikasi. Ya mas skrip dulu, lama kelamaan dong. Bisa capek jadinya bikinnya. Jadi mesti langsung spontan aja, tapi harus benar-benar kita pikirin nih, briefing lagi, dipikirkan kembali apakah sudah benar kata-katanya atau belum. Jadi setelah kita bikin video nih kan, muncul video kita tuh, coba kita dengar lagi apakah sudah layak untuk diposting atau enggak. Kalau misalnya udah layak posting ya post, kalau misalnya ada sedikit yang mungkin sekiranya bisa berbahaya gitu, wadidaw, kita langsung delete. Jadi itu aja sih spontan sekaligus ya direvisi dikit kalau misalnya memang udah jadi videonya. Cuma tadi aku sempat kutip Bang Umar dikatain kadrun ya, Bang Umar ya. Itu udah sering banget tuh oposisi di TikTok pasti dikatain kadrun. Cuma aku ini kan kadang ada beberapa kali pro kebijakan pemerintah misalnya tentang PPKM ini kan. Aku dikatain cebong, dikatain orang kolam. Nah, masa aku mutasi cebong kadrun gitu jadi tanya. Apa gimana? Mutasi baru gitu. Cebong kadrun kan enggak lucu. Jadi ya pokoknya gitulah. Yang penting bisa kreatif aja. Kita tuh bakal berkembang terus sih. Seiring berjalannya waktu kita bikin video, seiring kita rajin upload video, seiring kita lihat pasar, itu bakal terbentuk mindset sendiri, bakal bisa belajar sendiri gimana social media works di TikTok itu sendiri. Kita hasil observasi sendiri. Memang observasinya butuh proses, nggak instan gitu aja. Tapi ketika kita sudah melewati prosesnya dan kita bisa nih untuk membuat konten yang memang clickbait atau bisa rame gitu, ya it's the goals gitu. Oke. Terakhir Bang Kevin, dari seluruh pengalaman ya setelah membuat konten TikTok selama ini, adakah aktivasi kegiatan di daratnya, hasilnya, outputnya, outcome-nya, misalnya dari konten yang sudah Kevin buat gitu ya, tiba-tiba kemudian ada pihak yang mengajak melakukan kolaborasi kegiatan segala macam gitu ya? Sudah pernah. Jadi waktu itu kebetulan di tempatnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, aku ngisi acara Kopi Daring Bela Negara. Jadi acaranya untuk sharing-sharing gitu sih sebenarnya, sharing-sharing tentang konten juga, tentang kok bisa di TikTok jadi kayak gini, ada politiknya, minta cerita-cerita kayak gitu. Jadi awalnya sih aku nggak expect bikin video TikTok, awalnya iseng kan, cuma meluapkan keresahan aja sebenarnya, meluapkan yang tidak beres nih, pengen aku beresin gitu. Aku coba membantu, walaupun nggak dibayar gitu lah ya istilahnya, karena waktu nggak bayar. Tapi aku coba untuk membantu masyarakat. Tiba-tiba mulai banyak nih setelah hitungannya udah 1 tahun sih, hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun membuat konten. Akhirnya ternyata banyak feedback baik, ternyata mulai dipanggil untuk bicara di seminar, misalnya Kementerian Informatika, Kementerian Pertahanan. Terus sempat diajak waktu itu ketemuan juga, meet up segala macam, dapat networking banyak, kenal sama banyak orang. Contohnya nih sekarang aku bisa kenal Bung Rocky, kakak TikTok, maaf, sama Pak Harmar Dhani Alisera, itu gara-gara TikTok. Jadi banyak banget achievement yang aku dapat sekarang. Dan kenal juga sama teman-teman yang mungkin mengkritik pemerintah dan mungkin bisa dibilang oposisi gitu ya, oposisi terhadap pemerintah, juga dapat networking, belajar bareng, kita buka forum gitu. Jadi banyak banget value yang aku dapat sih, yang aku nggak pernah expect sebelumnya. Dan juga sampai sempat ada kayak monetasi gitu, tapi monetasinya bukan monetasi politik, tapi monetasi brand. Karena mungkin brand mau masuk, pengen masarin pasarnya, mungkin aku cocok di pasarnya, jadi aku pasarin produk. Oh iya, satu lagi, apakah konten-konten kritik selama ini ya ke pemerintah atau konten yang bernilai berbau oposisi itu ada nggak memberikan pengaruh negatif atau dampak negatif ke mungkin karir, bisnis, atau pergaulan? Sebenarnya itu berpengaruh sih ya, terutama kita ngomongin kerja korporat. HRD sekarang tuh mereka ngecekin ini kita, sosial media. Mau itu Twitter, mau itu WhatsApp, mau itu Facebook, dicek-cekin. Dan aku pun salah satunya dicek juga TikTok aku, dan bilang, kenapa ini kamu isinya pemerintah terus, dia bilang gitu kan. Ya saya memang sukanya itu adalah salah satu hobi saya, gituin kan. Terus
Akhirnya Keren. dengan apa namanya, dengan beberapa pertimbangan ya nggak di ACC, dan sempat aku diancam, alamat rumahnya dicari dan katanya mau disamperin depan rumah, mau disantet waktu itu, terus mau di apa lagi ya, sempet tuh. Alhamdulillah sehat walafiat, bukannya santet jadi sakit nih, makin gemukan badannya nih. Tapi dengan semua hal itu, Kang Kevin akan terus nih untuk menyuarakan suara hati nuraninya. Iya, asal nggak di penjara aja sih, takutnya kan pembungkaman nih ya kan. Sekarang indeks demokrasi kita aja udah turun, takutnya nih gimana ya, masa depan saya masih lama gitu, masih jauh ya kali, masih muda di penjara kan, ya lucu. Kita barengan Kevin, dijagain. Boleh deh. Aduh, nanti bikin hashtag Kevin butuh backingan. Wah. Baik. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Bang Kevin. Sekarang kita ke Muroki. Ternyata anak-anak muda kita seperti Kevin, Bang Umar, dan lain-lain ini sebenarnya banyak yang peduli terkait dengan kondisi bangsa kita gitu ya, dan mereka hanya bisa mungkin menyalurkan melalui media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, bagaimana melihat fenomena ini, Bung Rocky, agar ini bisa bergulir menjadi sebuah perubahan yang baik bagi bangsa kita? Ya, saya kagum karena anak muda ini dia memanfaatkan platform yang sempit durasinya untuk memaksimalkan pikiran itu. Karena itu susah betul kan, meringkas pikiran itu. Jadi TikTok ini mengajarkan kita untuk meringkas pikiran, sementara pemerintah berupaya untuk meringkus pikiran. Ini yang terjadi sebetulnya. Jadi saya anggap bahwa kecerdasan itu selalu dihasilkan di dalam ketakcukupan waktu. Kalau waktunya panjang, semua orang bisa cerdas. Tapi justru dalam waktu yang singkat, kontennya itu mesti diisi dengan satire yang sebetulnya adalah abstraksi dari kecerdasan. Jadi Kevin itu udah betul. Dia berupaya untuk mencerdaskan bangsa melalui TikTok. Karena dengan itu diajarkan membuat satire itu. Diajarkan membuat sinopsis. Kan itu intinya tuh. Jadi TikTok itu semacam sinopsis di dalam disertasi. Biasanya kita tulis disertasi, itu ada abstraknya tuh. Nah, TikTok ini berlaku begitu. Jadi saya mendukung bahwa selain millennials itu doyan fast food, juga perlu ada fast thought gitu. Jadi pikiran cepat itu ada di dalam TikTok sebetulnya. Jadi selalu ada kesempatan untuk mengganggu pemerintah tanpa memberi kesempatan pemerintah untuk membalas secara langsung. Karena kalau pemerintah cerdas, dia mesti punya waktu mungkin berjam-jam untuk memikirkan isi dari TikTok itu. Karena isinya satire kan. Satire itu selalu berupaya untuk menghindar dari delik. Jadi udah betul, manfaatkan TikTok supaya nggak kena delik. Itu intinya tuh. Nah, saya terangkan tadi bahwa TikTok isinya adalah pikiran ringkas ya, bukan pikiran pendek. Pikiran pendek isinya di istana tuh, pikiran pendek. Beda antara pikiran pendek. Udah. Ya, terima kasih. Apalagi yang mesti gua TikTokin. Nanti boleh nih, ntar aku ajak khusus. Rocky buat TikTokin. Nah, kalau collab abis ini collab nih. Collab nih, boleh. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sahabat-sahabat sekalian sangat. Kita sambungin. Iya, nanti setelah ini TikTok kita. Oke. Aku mau closing statementnya gini aja deh, buat remaja-remaja ataupun siapapun itu, para Gen Z atau milenial, tetap semangat menyuarakan kebenaran. Jangan, kita nih generasi Z ya, jangan samain sama generasi Z. Kita nih bukan generasi teks, kita generasi impulsif yang benar-benar langsung apa-apa cepat reaksinya. Nah, tetap bersemangat dalam menyampaikan kebenaran, walaupun ada usaha atau upaya untuk pembungkaman, coba main aman aja. Itu aja pokoknya. Dan aku sebenarnya mau ngajak Bung Rocky ini bikin TikTok. Mau nggak Bung Rocky? Yo, mau dong. Nanti habis ini bisa langsung. Bung Rocky, aku kan bikin ini ya, bikin kayak video gitu. Nanti Bung Rocky bilang gini, oposisi nih bos, senggol dong gitu. Jadi pas aku ngomong, Bung Rocky, passwordnya oposisi nih bos, senggol dong gitu ya. Nah. Keren langsung. Langsung nih. 1, 2, 3. Bung Rocky, passwordnya
Oposisi nih bos, senggol dong. Anjay. Mantap. Thank you deh, Bro. Siap. Terima kasih banget sih buat yang ngadain acara, udah dikasih kesempatan nih buat ngobrol langsung sama idola-idola aku semua di sini yang benar-benar kritis dan berintelektual, anti dungu dan the best lah pokoknya. Tetap semangat Bang Kevin menyuarakan kebenaran. Insya Allah ada hasilnya. Dan terakhir last but not least, Bung Rocky Gerung. Oke, ini TikTok betul-betul barang yang mengenakkan, terutama buat oposisi, karena bisa menyenggol siapa aja sekarang melalui TikTok. Gitu. saya generasi yang dulu simbol-simbol kita itu Snow White, Alice in the Wonderland itu. Dan saya ingat satu kutipan di dalam cerita Snow White ini, Putri Salju, Alice in the Wonderland. Orang bertanya karena ada persaingan kecantikan antara Snow White, Putri Salju dengan pesaing-pesaingnya. Lalu ada kutipan bilang begini nih, untuk tahu kecantikan seseorang, tanya pada tanya pada cermin yang tergantung di dinding. Bunyinya begini. Mirror, mirror in the wall, who is the prettiest one of them all? Mirror, mirror on the wall, who is the prettiest of them all? Itu zaman generasi saya. Generasi sekarang kita bisa ubah menjadi TikTok on the wall, who is the stupidest of them all? TikTok di dinding, siapa yang paling dungu di antara mereka? Oke. Baik, terima kasih Bu Rocky. Thanks semua narasumber, sahabat-sahabat ya, kalau ada yang tersinggung, skip aja, benar. Goyang dengan satir, ibarat apa namanya itu, menepuk air di dulang tepercik muka sendiri, menepuk air di kolam tepercik mukamu kini. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana? Bang Aldi, aku mau bilang sesuatu dulu. Iya, siap. Buat Pak Jokowi itu udah keren, semangat terus buat Pak Jokowi, buat pemerintah. Kalian tuh nggak punya salah, kalian tuh keren banget. Sampai sekarang ekonomi meroket. Udah, bismillah komisaris ya Pak.